Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tubain wila amma ba'dah. Lanjut lagi ke pengajian selanjutnya. Kemarin sudah bahas masalah haid, sekarang kita akan pindah ke masalah nifas. Tapi sebelum masuk ke masalah nifas dulu, yang namanya nifas biasanya bersama dengan melahirkan. Kita bahas dulu tentang apa itu melahirkan. Apa gunanya? Karena ada beberapa hal penting dalam masalah melahirkan ya. Hukum-hukum fikih maksudnya ya. Bukan melahirkan itu seperti apa ya. Tapi hukum-hukum fikih yang terkait melahirkan ini. Sebelum kita mulai kajian kita apa namanya? Ini udah seminggu puasanya ya? Ya, belum. Besok seminggu ya. Oke. Kita kirimkan Fatihah dulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li syafaati Rasulillah wa ala ma nawabihi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini puasa berapa hari sih? 6 hari ya? Oh iya 6 hari. Oke. Kemarin haid sudah, ada berapa yang perlu saya koreksi kemarin? Saya juga maklumi ya, belibet omongannya. Kayak masalah Haju Arafah kemarin. Maksudnya bila kamu sudah menemui Arafah dalam keadaan suci, kemudian kamu masuk, setelah itu kamu haid, teruskan saja sampai tawaf ifadah, nggak perlu kamu lakukan gitu loh. Jadi lakukan saja apa yang menjadi keharusan haji bila mana tidak perlu suci. Seperti itu saja ya. Sekarang kita masuk ke bab nifas. Sebagai mukadimah, namanya nifas pasti bersama dengan wiladah. Artinya perlu Anda ketahui, nifas dan haid itu memiliki kesamaan dalam hukum. Ya. Hanya 3 hal yang membuat dia beda. 1, nifas harus bersamaan dengan wiladah. Gitu. Kalau haid penanda balik. Tuh. Kemudian nifas tidak perlu tidak perlu Minimal dan maksimal. bukan antara nggak ada 2 nifas, 1 nggak ada, paham nggak sih? Paham ya? Nah, beda sama haid ya, gitu doang. Sisanya sama. Kalau nifas tuh langsung. Nggak langsung, artinya kan kalau haid kan ada pemisah antara satu haid dengan haid yang lain gitu loh. Iya, keputus. Hah? Keputus. Enggak, kan kemarin kan haid itu harus keluar setelah masa suci 15 hari. Ya kan? Nifas tuh nggak ada kayak gitu. Nggak ada masa pemisah antara satu nifas ke nifas yang lain. Gitu loh, Bu. Ada masa bersih. Nggak ada masa kayak gitu ya. Memang yang punya pasti yang lahirin. Ya, dan secara penghitungnya agak lain nanti. Oke. Sekarang ini penting, kenapa saya nggak langsung menuju bab nifas? Ini penting juga dan banyak terjadi di zaman sekarang. Sekarang kita sering banyak ketemukan orang married by accident ya. Married by accident kan? Atau LKMD kalau bahasa Jawanya. Lamar Kerry, mentang disit. Nah, Hamil di luar nikah. hamil di luar nikah gitu. Allah. Yang jadi pertanyaan lah, perempuan anak yang hamil di luar nikah ini nasabnya kemana? So anak itu sudah jadi sebelum nikah. Artinya ketika ada proses pembuatan anak sebelum menikah, namanya anak di luar nikah. Oke? Lah kita tahu selama ini bahwa anak-anak yang diproses tidak ada surat legal formalnya, bila Anda membuat anak atau bikin percetakan anak, mencetak anak di bawah tidak di bawah surat legal formal, ya tentu kita punya hukum sendiri. Bisa dikatakan anak zina. Yang efeknya anak zina itu adalah nasabnya tidak kepada bapak. Tapi ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, tidak segampang itu gitu loh. Ini salah satu bukti agama itu sangat gampang sekali. Kenapa? Setiap anak lahir, bila mana dia itu lebih dari 6 bulan lebih sedikit dari pernikahan itu, ya otomatis anak itu nasabnya ke
bapak. Yang bikin. Iya. Oke. Masa minimal hamil adalah yang membuat si anak itu nasabnya kembali ke bapak adalah bila mana lahir setelah 6 bulan lebih sedikit. Dan 6 bulan lebih sedikit ini dihitung mungkin untuk jima. Artinya lain cerita kalau seandainya nikahnya itu nggak pernah ketemu. Misalnya si Ibad nikah tapi tidak bertemu dengan suaminya, diwakilkan ke bapaknya atau diwakilkan dengan kakaknya. Nah sehingga ketika 6 bulan ini kan nggak mungkin tiba-tiba istrinya Ibad lahir anak dan itu anaknya Ibad. Kenapa? Karena nggak dalam waktu 6 bulan itu nggak ada waktu mungkin untuk jima walaupun sudah menikah gitu. Bisa dimengerti ya? Nah bila mana sekarang ada orang kasusnya gini, dia sudah hamil duluan 2 bulan terus menikah, berarti kan 7 bulan kemudian kan lahir anak. Itu anak siapa? Anak zina atau bukan? Bukan anak zina. Selagi orang tuanya nggak menafikan ya. Anak tersebut bukan anak zina. Walaupun dia itu dilahirkan oleh kedua orang tua yang nikah married by accident, tetap anaknya ikut nasab ke bapak. Mengapa? Lahirnya setelah 6 bulan lebih sedikit. Oke. Bisa dimengerti ya? Apakah DNA perlu dalam hitungan ini? Misalnya ada orang diperkosa banyak segala macam lah. Ada 7 orang merkosa 1 perempuan, kan perempuannya hamil misalnya gitu. Terus diundi yang nikahin dia siapa? Oke, diundi. Dari 7 orang tadi, oh ternyata si Pak Ijo yang dapat undian yang harus menikahi si cewek misalnya. 8 bulan kemudian lahir, nasabnya ke siapa? Dan walaupun ternyata nasabnya itu bukan ke DNA-nya bukan DNA Pak Ijo tapi DNA Pak Imo misalnya. Apakah anak itu dianggap anaknya Pak Imo? Enggak, tetap anaknya Pak Ijo. Karena sudah lahir setelah 7 bulan, di atas 6 bulan setelah pernikahan. Setelah pernikahan. Ya, setelah pernikahan yang mungkin waktu untuk jima. Kalau seandainya setelah 6 bulan tapi nggak mungkin untuk jima, misalnya ya 6 bulan nikahnya lewat, mungkin Mas Hanif kan punya pacar di Indonesia tunangan, udah nikahin aja dulu, diwakilin, tapi kamu nggak pulang dan nggak ada waktu untuk memungkinkan untuk melakukan hal itu, ya itu lain cerita. Bisa dimengerti ya? Hah? Aslinya Hanif yang hamilin. Apa? Walaupun aslinya Hanif yang hamilin. Ya sangat nggak masuk akal mas, karena nggak pernah ketemu. Gini, hamilin dulu. Hanif tiba-tiba berangkat ke Maroko. Lain cerita, ya sama seperti tadi. Itu hamilin dulu. Apanya? Apa namanya? Soalnya itu. Jalan itu berarti udah ngambilin dulu. Misalkan gini, jangan Hanif Sebelum lah. nikah. Kejadiannya terlalu jelek. Ada cowok hamilin cewek. Nah, Sebelum nikah. sebelum nikah, terus berangkat ke Maroko. Nah, Terus nikah. terus nikahnya kejadiannya tadi yang nggak mungkin untuk menjima ketika sudah nikah. Tapi pada hakikatnya dia yang menjima. Itu gimana? Anaknya pak, ya sama seperti tadi. Bukan anak zina, bukan anaknya dia, anak zina berarti. Oh. Kalau anak zina, makanya cerdas ya kalau mau nakal ya. Anak aja loh. Jadi gimana saya mau ngomong apa tadi? Intinya kalau anak zina maka tidak nasabnya nggak ke ayah dan nggak dapat warisan dari ya. Kalau seandainya pengen menikah maka bagaimana? Pakai hakim, pakai KUA gitu. Oke, itu efeknya. Sekarang tadi kan minimalnya 6 bulan. Sekarang kalau ada nikahnya udah kadung gede, udah hamil gede baru dinikahin. Misal 6 bulan menuju 9 bulan hanya 3 bulan. Apakah anaknya anak zina? Menurut mazhab Syafi'i, anak zina semua. Menurut Auza'i, Adz-Dzahiri, menurut siapa lagi? Maliki, kecuali menurut Abu Hanifah. Bila mana ada seorang perempuan melahirkan anak yang mana antara nikah dan melahirkan itu belum sampai tahap 6 bulan lebih sedikit, maka anak tersebut bisa dianggap anak zina bila seandainya si bapak tidak mengomentari. Misalnya gini, ini bukan anak zina kok, ini anak saya. Tapi kalau seandainya bapaknya diam saja, 3 bulan lagi terus diam saja, otomatis. Abu Hanifah. Abu Hanifah. Di mana referensinya? Di kitab
mufassal. Atau di kitab Syarah Thahawi lil Jassos. Oke, Syarah Thahawi lil Jassos. Oke. Baik kan? Nah, ini minimal. Sekarang maksimal. Jadi biar kita nggak gampang-gampang nuduh anak zina. Maksimalnya adalah 4 tahun dari cerai atau meninggal. Misal gini, ada perempuan ditinggal mati suaminya, sudah 2 tahun nggak nikah, tiba-tiba lahirlah anak. Anak siapa itu? Anak bapak yang meninggal tadi, anak suaminya yang meninggal. Kenapa? Karena belum sampai 4 tahun. Tapi kok nanti setelah 4 tahun kok tiba-tiba berojol anak, sementara dia masih dalam keadaan janda, anak siapa itu? Baru bisa kita pastikan itu anak zina. Mengapa kok ada hitungan seperti ini? Karena memang maksimal juga seperti itu. Jadi di Bujairomil Khotib, di riwayatnya Imam Malik menceritakan, saya punya tetangga Imra'atu Muhammad bin Ajlan. Jadi istrinya Muhammad bin Ajlan ini punya 3 anak, total hamilnya 12 tahun. Berarti 1 anak 4 tahun. 2 anak 4 tahun sampai 3 anak semuanya 4 tahun. Hamil. Ini total nah 4 atau 3 ke 4 ya, Mas Syafi'i. Nah, itu. Jadi maksimal ya Mas ya. Maksimal 4 tahun. Apakah itu udah kepastian 4 tahun? Kenapa? Apakah 4 tahun itu udah pasti? Maksudnya pasti? Walaupun dia nggak melakukan hubungan gitu dengan orang lain, pastiin gitu anak itu udah. Walaupun dia melakukan hubungan dengan orang lain. Jadi artinya agar kita nggak gampang qadzaf loh. Iya. Tujuannya di situ. Itu inti utamanya loh sebenarnya. Sebenarnya di bawah 4 tahun ya bisa-bisa aja hamil ya. Bisa-bisa aja. Dia sekarang gini, ada janda setahun tuh nggak ninggal ya, ditinggal suami udah 2 tahun, tiba-tiba ada anak, sampai janggal nggak? Lagi udah nggak punya suami 2 tahun loh, ini anaknya siapa ini? Bisa hamil. Iya kan? Anak siapa ini gitu? Maka menemukan referensi tadi bisa dimengerti kan? Iya. Pokoknya minimal 6 bulan lebih sedikit, maksimalnya 4 tahun. Hah? Oke. Apa? Berarti kan yang ada dalam mindset masyarakat kita adalah pokoknya yang begituan duluan sebelum nikah itu adalah anaknya anak zina gitu. Nah, padahal di fikih itu tidak seperti itu. Ya. Oh, gitu. Nah, Terus apa lagi nih? Ini tanya atau memberikan statement ini? Pertanyaannya adalah bagaimana tuh masyarakat yang menilai seperti itu? Bahkan ada orang yang kadang ya nikah nih dia ngitung nih udah hamil lahir sama nikahnya tuh dihitung sama orang-orang gitu loh. Nyampe kan di 9 bulan gitu. Lalu yang ditanyain dosakah mereka gitu ya? Atau gimana? Iya gitu. Lagi-lagi kalau bertanya dosa, kebetulan saya bukan panitianya. Oke. Hanya saja bagi saya seyogyanya bila mana sudah sampai 6 bulan sudahlah cukup diam saja. Gitu. Takut masuk kategori qadzaf, menghitung seperti itu. Tajassus kan berarti kan. Nah, fakarih tumuh atau gimana lah kata ayat-ayat sucinya begitu. Di mana lah referensinya? Bisa di Syarqawi. Lalu apa yang harus kita lakukan menghadapi masyarakat kita yang seperti itu? Iya. Kembali yang seperti kemarin. Katakan. Ya kan? Katakan saja. Wes, selesai ya? Ini melahirkan. Penting. Ada referensi. Kalau referensi semua yang saya katakan ini bisa Anda cek di kitab Asy-Syarqawi jilid 1. Full itu dari halaman pertama, halaman kedua, halaman keempat itu semua apa yang dari awal saya katakan sampai habis sudah tercantum di situ. Kecuali pendapatnya Abu Hanifah tadi di kitab Mufassal jilid ke-7 ataupun di Syarah Thahawi lil Jassos. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah masalah ini loh, aborsi. Nah ini. Oke? Aborsi diperkenankan atau tidak? Aborsi itu menggugurkan kehamilan. Dalam kitab Hasyiatul Jamal terdapat 2 pendapat ulama. Ya ulama ini biasanya memang suka berdebat lah,
Ar-Ramli sama Imam Ibnu Hajar. Dinukil sama Imam Sulaiman Al-Jamal dalam kitabnya Khosyatul Jamal, mengatakan bahwa menggugurkan kehamilan bila mana itu sudah sampai 120 hari umurnya, maka haram menurut Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena di situ ditiupkannya adanya ruh. Kalau menurut Imam Ar-Ramli tidak dipermasalahkan kalau sudah umur 120. Kalau ke bawahnya 4 bulan itu ya. 4 bulan berarti ya? Nah, 4 bulan. Karena di situ sudah ditiupkannya ruh. Kalau sebelumnya gimana? Ya, nggak masalah lah karena belum ditiupkan ruh. Oke, ini kalau sudah sampai 120 hari ke atas. Sekarang, selain aborsi, bagaimana dengan KB? Tahu KB ya? Keluarga bukan keluarga besar, keluarga berencana. Nah, alat kontrasepsi. Bagaimana hukum menggunakan alat kontrasepsi di kitab yang sama, di kitab Khosyatul Jamal, bisa cek sendiri. Hukumnya adalah 1, haram bila mana kamu tidak memiliki tujuan. Maksudnya mau menggunakan alat kontrasepsi ini ya bisa, mohon maaf, bisa kondom, spiral, pil KB atau azl. Azl itu termasuk salah satu bentuk alat kontrasepsi. Ketika ingin keluar sperma malah dicabut dari sidratul muntahnya si laki-laki, si perempuan gitu. Bagaimana hukumnya? Ini ada tafsir. Haram bila mana tujuannya yang memang takut, yang tidak punya sebab. Takut punya anak cewek lah. Karena dulu hina kan kalau zaman Arab kan kayak gitu kan. Nah, atau emang nggak pengen aja, nggak ada sebab aja itu haram. Makruh bila mana memiliki ketakutan tapi ketakutannya tidak memiliki motif yang kuat. Dan boleh-boleh saja memang bila mana dia memiliki ketakutan yang motifnya sangat kuat sekali. Misalnya takut punya anak yang nggak bisa diurusin karena kekurangan ekonomi, karena kurangan apa, itu hukumnya. Itu referensinya di Sulaiman Al-Jamal. Oke, sekarang sudah selesai bab melahirkan, langsung pindah ke bab nifas. Oke, ada sentakon nggak? Nggak ada. Spiral itu apa nggak ada? Hah? Spiral itu nanti cek Google ya. Cek Google aja. Nah, oke, gimana? Ada yang tanya? Nggak ada? Nggak ada yang tanya? Sebenarnya banyak lagi masalah melahirkan ini. Tadi itu kayak misalnya gini. Ada yang tanya kan waktu itu. Ada orang melakukan indekhoy, kupluk-kupluk di semak-semak di pojok suatu desa. Tiba-tiba tiba-tiba ketahuan oleh seorang pemuda dan dilaporkan oleh pihak berwajib di tempat tersebut. Akhirnya mereka diarak dan dipaksa untuk menikah, ya kan? Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Nggak usah, ya kasusnya banyak lah, banyak teknis lah. Temanku sama kambing kan. Ya kan, dipaksa untuk nikah kan? Bila mana menghamili anak orang dipaksa untuk nikah. Ini sah nggak nikah tersebut? Nikah secara paksa dalam Syafi'iyah tidak sah. Mengapa? Nikahul mukrah bi ghairi haq. Nikahnya orang yang dipaksa dengan calon yang tidak benar itu tidak sah. Jadi jangan gampang paksa-paksa aja. Lalu gimana kasus orang-orang yang dipaksa nikah oleh orang tuanya? Kan gitu. Kasih paham gue. Sah nggak nikahnya itu? Sah. Kenapa? Karena kadar terpaksa yang membuat nikah itu nggak sah itu ada kadar-kadarnya sendiri. Dia terpaksa, nikah terpaksa yang membuat nikahnya nggak sah itu seperti apa sih? 1, bila mana si pemaksa bisa memastikan apa yang ia acamkan. Ya. Qudratul mukrih gimana? Ala mahudidabih. Si pemaksa mampu apa? Mampu merealisasikan apa yang sudah ia acamkan. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah si ajzul mukroh apa? Andafihi. Si yang dipaksa tidak mampu menolak ancaman tersebut. Oke. Syarat ketiga, dzanna al-mukroh bi annau inim tana'a, gitu kira-kira. Anfi'li syai'im anfi'li ma ukriha haqqaqahu. Si yang dipaksa bila mana dia mencegah atau tidak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, maka ancaman itu sangat-sangat realita kepadanya. Dan syarat keempat adalah
isi ancaman tersebut berupa hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, seperti dipukul, penjara, atau hartanya dihilangkan. Nah, bila mana ada seorang terpaksa nikah dalam konteks, dalam teknis yang seperti ini, maka nikahnya tidak sah bila mana yang maksa bukan orang yang berwajib. Orang yang berwajib berarti hakim, bukan KUA. Tapi kalau yang melakukan KUA dan yang dinikahkan terpaksa dalam keadaan seperti ini, ya sah-sah saja. Paham nggak maksud saya? Bisa dimengerti? Belum, misalnya gini. Kalau ada laki-laki terpaksa dan terpaksanya model kayak gini, kalau saya nggak nikah saya dipukul, dan bukti bahwa saya dipukul tuh akan sangat-sangat nyata, oke? Dan kalau saya kalau saya nggak mau menikahinya itu bener-bener dipukul dan bentuk pukulannya sangat merugikan saya sendiri, dan yang memaksa dia tuh bukan orang-orang yang berwenang untuk masalah pernikahan ini. Contohnya adalah hakim. Ya, kau kan punya wenang, atau orang-orang kampung setempat lah, PRT, PRW, dia nggak punya wenang dalam urusan ini lah, dan dia tetap menikahinya, oke, maka nikahnya tidak sah. Tapi kalau seandainya yang memaksa dia nikah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menikah, ya nggak masalah, walaupun dia masuk dalam 4 kriteria tersebut. Sekarang kalau di Indonesia ada orang dipaksa nikah sama orang tuanya, dia mengaku dia merasa nikah terpaksa, apakah sah atau tidak nikahnya laki-laki tersebut yang dipaksa oleh orang tua? Ya jelas sah. Kenapa? Orang tuanya tidak mau mukul dia. Kalau dia nggak menolak kan nggak ada kan? Ya kan? Dia bisa aja kabur, ya kan gitu. Nggak dibawa ancaman gitu loh. Jadi dianggap sah saja. Oke, itu contoh tambahan-tambahan masalah nikah ya. Zid, masalah nih, pas. Semoga berguna. Oke. Sekarang nifas. Nifas dalam kitab Fathul Qorib adalah ad-dam al-kharij akibal wiladati. Dalam bajunya disebutkan amma ma ba'dahu au qablahu la yusamma nifasan. Oke. Qablahu apa ya, Bu? Iya. Qablahu, sorry, qablahu ya, qablahu. Fal khorid ma'al walad au qablahu la yusamma nifasan. Sesuatu yang keluar bersama bayi atau sebelum bayi tidak disebut nifas. Oke. Sekarang kita bahas dulu. Nifas menurut syariat adalah apa? Apa yang keluar? Melahirkan. Menurut melahirkan. Secara syariat adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Kalau dalam kitab lagi-lagi kitab Syarqawi bahasanya adalah ba'da firogir rahmi. Setelah bocah itu sudah keluar dari si rahim. Dan kemudian keluar darah, itulah yang dianggap nifas. Bisa dimengerti ya? Sekarang kalau seandainya, makanya di Al-Bajuri mengatakan fal khoriju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Darah yang keluar bersama dengan si bocah bayi yang lahir tadi atau darah yang keluar sebelum ini si bocah lahir tidak bisa dikatakan nifas. Lalu darah apa namanya? Nah, darah dalam al-Iqna' Syarbini mengatakan darahnya itu istilahnya damut tolq. Damut tolq adalah darah gara-gara sakit melahirkan. Lah, darah sakit melahirkan ini hukumnya apa? Nah, dia memiliki klasifikasi hukum tersendiri. Damut tolku. Darah yang yang keluar saat melahirkan atau sebelum melahirkan itu namanya damut tolki. Damut tolki hukumnya seperti apa? Apakah dia seperti darah nifas, apakah seperti darah haid atau seperti istihadah? Ya, itu memiliki klasifikasi. Bagaimana klasifikasinya? 1. Damut tolki. Saya pakai istilah damut tolki saja ya. Damut tolki tersebut bila mana dia bersambung dengan darah sebelumnya. Oke, misal ada orang hari Selasa dia lahir. Mulai hari Minggu dia terus keluar darah. Hari Minggu depan atau minggu sebelumnya? Minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya ya. Minggu dia keluarkan darah sampai Senin, sampai Selasa.
sampai lahir itu bayi. Darah-darah tersebut darah apa namanya? Oke, memang secara medis perempuan hamil tidak haid. Oke, kalaupun keluar darah itu mesti gara-gara ada penyakit apalah. Cuma secara ilmu syar'i, darah-darah yang keluar bagi seorang ibu hamil ini, ketika dia kan masih hamil kan, keluar darah 2 hari sebelum melahirkan, maka darah tersebut ketika di total sudah mencapai minimal haid 24 jam kan minimalnya, dan di total sudah sampai, maka damut tolki dianggap darah haid. Paham? Bila mana tidak sampai seperti itu, contoh seperti istri saya waktu itu setelah sholat subuh 40 hari yang lalu setelah sholat subuh langsung keluar darah, kontraksi, damut tolki itu keluar. Dan ternyata jam 7, jam setengah 7 keluar darah, setengah 9 lahir anak saya jam 9-an gitu. Maka darah damut tolki, darah yang keluar tadi itu dianggap darah istihadah. Kenapa? Karena dia tidak bersambung dengan darah sebelumnya, dan tidak dari antara darah itu keluar sampai lahir juga nggak sampai minimal darah haid. Darah apa namanya? Darah istihadah. Sampai sini paham ya? Walaupun itu disebutnya sebenarnya damul wiladah ya. Damul wiladah, ya punya nama sendiri, cuma hukumnya seperti apa? Dari sini paham ya? Paham, oke. Ini yang agak rumit ini. Nah, kemudian minimal maksimalnya haid. Saya belum jelaskan itu ya. Minimal haid, minimal nifas, maksimal nifas. Belum ya? Oke. Minimal nifas itu ini menurut madzhab Syafi'i. Sekali lagi menurut madzhab Syafi'i. Menurut madzhab Syafi'i minimal nifas adalah majatut dam, sekecerotan. Oke. Itu setetes itu sekecerotan sekali. Nah, itu bayangkan nanti. Ya pokoknya keluar lah gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas lebih lanjut, dalam Hawi Kabir itu halaman 431 jilid 1 disebutkan bahwa tidak ada akolul haid, tidak Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya tidak ditemukan akolul haid menurut Imam Syafi'i itu berapa? Akolul nifas, sorry. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab Imam Syafi'i akolul nifas itu seberapa, kecuali dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Thawr. Abu Thawr adalah salah satu ashabnya Imam Syafi'i, Ibrahim bin Khalid kan, orang Irak. Beliau mengatakan, saya meriwayatkan salah satu makalah dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa aqallun nifas adalah sa'ah. Kalimatnya gitu doang. Ini kalimat ini aqallun nifas adalah sa'ah ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang langsung ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Hanya satu riwayat ini doang. Dari Abu Thawr. Nah, gara-gara ada kalimat sa'ah ini, ashabu Syafi'i yang lain berbeda pendapat tentang mahyas sa'ah wa ma'adroka mas sa'ah. Sa'ah ini berapa maksudnya? Oke. Satu ulama pertama yang diiyakan oleh juga Muhammad bin Al-Hasan Al-Hanafi, oleh Abu Thawr juga sendiri mengatakan bahwa ya aqallu sa'ah ya sa'ah, sama madhab Baghdadiyin, ulama-ulama Baghdad yang lain. Sejam pokoknya. Cuma ulama-ulama Basriyin dan diiyakan oleh imam dan imam-imam yang lain mengatakan maksud sa'ah di sini bukan sa'ah batasan, bukan. Tapi hanya mungkin pada saat itu hitungan paling sedikit adalah 1 jam kali. Paham enggak? Taklilan gitu bahasanya. Karena mungkin pada saat itu hitungan paling kecil itu 1 jam ya 1 jam gitu loh, paham enggak? Gitu. Itu bukan batasan, cuma ya makanya ulama-ulama setelahnya, ulama yang golongan kedua ini dari Abu Syafi'i mengistilahkannya maksud sa'ah majatun minat sekecerotan. Itu cerita dari Syafi'i. Imam Thawr itu dapat riwayat dari sama Syafi'i langsung rawa an Syafi'i. Abu Thawr itu muridnya Imam Syafi'i. Itu gara-gara riwayat ini beda pendapat, cuma yang dimenangkan sekecerotan. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, jangan pakai kaul-kaul yang lain. Nah, oke. Mana tadi? Maksimal nifas ya? Ya. Tadi dulu kita pakai, saya belum biar agak kenceng. Tadi aqallun baru Imam Syafi'i kan? Ya. Oke, aqallun Imam Syafi'i. Yang pendapat kedua ini diiyakan juga oleh Imam Abu Ishaq, Imam Malik juga sama.
Abu Hanifah berapa aqallun nifas? 25 hari. Oke. Gini, makanya saya bilang kenapa dari kemarin saya bilang bahwa madzhab haid yang paling runut adalah madzhab kita. Saya kasih contoh kamu 3 punggawa besar madzhab Maliki, Syekh Abu Yusuf, Syekh Muhammad bin Al Hasan, dan Imam Abu Hanifah sendiri. Oke. Tadi di atas siapa? Muhammad bin Al Hasan, Syekh Muhammad bin Al Hasan, muridnya juga murid daripada siapa? Abu Hanifah mengatakan aqallun nifas sa'ah. Dia sama seperti pendapatnya Abu Thawr. Abu Hanifah mengatakan aqallun nifas 25 hari. Di bawahnya lagi mengatakan Abu Yusuf mengatakan aqallun nifas adalah 11 hari. Ini loh. Satu mazhab ini. Kenapa berbeda pendapat? Ya lagi-lagi gitu. Di bawah-bawahnya tadi adalah semua batasan ini memang tidak ada asalnya, tidak ada kiasnya. Masalah nifas, masalah haid. Jadi apapun yang mereka tanyakan kepada perempuan-perempuan sejauh apapun penelitian mereka, ya itulah yang sampai dalam otak mereka. Oh kayaknya gini, dianggap mustahsan, istihsan lah. Itu betul-betul pure istiqra'i. Jadi kalau Anda tanya, berarti kalau saya belum misalnya orang melahirkan kan, kalau saya ikut pendapatnya Abu Hanifah, kalau saya keluar darahnya cuma 2 hari, berarti bukan nifas dong. Iya bukan nifas. Apa dong? Ya berarti istihad dong. Nggak punya nifas dong. Dong, ya kalau sampai istihad bisa juga haid. Makanya ribet kan. Silakan cek sendiri lah kitab-kitab Maliki atau Hanafi. Oke, Zid. Maksimalnya berapa? 60 hari. Golibnya 40 hari. Menurut ya ini sama, Syafi'i, Malik maksimalnya 60 hari. Kalau siapa? Hasan Al-Basri mengatakan 50 hari. Abu Hanifah mengatakan maksimalnya 40 hari. Ini alal khilaf. Cuma ya biar ada bedanya lah gitu loh. Kan kita kan pada mahasiswa ya, luar negeri lagi kan. Nah, biar ada tambah-tambahannya, biar kelihatan ada isinya, walaupun nggak ada isinya sebenarnya. Pembicaraannya nggak ada isinya, biar kelihatan aja ada isinya. Oke. Nah, udah dapat ya. Sekarang, yang lucu adalah penghitungan masa nifas ini beda sama haid. Nifas maksimal 60 hari ala madzhab Syafi'i. Umumnya 40 hari, minimal 1 kecerotan. Ini menurut pendapatnya Basrin. Oke, salah satu asapnya Syafi'i. Kalau Syafi'i yang satunya 1 jam. Oke. Cara ngitungnya adalah cara ngitung 60 hari itu bukan dihitung sejak saat kamu darahnya keluar. Ya. Cara ngitung 60 hari itu dihitung sejak bayi itu lahir. 60 hari itu ngitung dari situ. Sehingga bila mana ada orang lahir, perempuan lahir, tanggal 1 Januari. Dia keluar darahnya baru tanggal 5. Keluar sampai 60 hari. Keluarnya 60 hari. Maka dipastikan 5 yang akhir gak masuk kategori nifas. Mengapa? Karena ngitung 60 hari bukan saat dia keluar darah. Sementara dia keluar darah di hari kelima. Ngitung 60 harinya dari awal. Lalu kalau ngitung dari awal, apa hukum perempuan yang keluarnya di hari kelima ini? Kan dia gak keluar loh dari 2, 3, 4. Hukumnya suci. Dihukumi suci, cuma hitungan nifasnya tetap gitu. Berhenti. Pusing. Yang masuk ke sananya nifas. Hah? 6 sampai 60-nya nifas. 6 sampai 60-nya nifas kan 60 hari. Iya. Berarti kan dia dari tanggal lahir berhenti darah itu ke hari 65. Ya enggak? Iya. Ya kan? Nah, jadi hitung 60 itu bukan saat kamu keluar darah. Oh. Tapi dihitung hitungan 60 dihitung sejak bayi itulah lahir. Iya. Paham ya? Dihitung 60 sejak Bayi itu lahir. Gambar aja, kita gambar aja ya. Bayinya umur 2 bulan udah berarti gitu Mas. Iya gitu. Ya gitu, kira-kira gitu. Nah, Misal gini. 2 bulan berarti nifas sudah selesai. Nah, ya gak gitu. Ribet saya. Bukan gitu juga. Ya, gini. 5 hari jalan. Gini ya. Mana sih?
Kan maksimal 60. Ya. Ya. 60 hari ini maksimal. Cara ngitung 60 hari itu kayak gimana sih? 60 hari itu terhitung sejak bayi itu lahir. Sekarang kasusnya bila mana ada seorang bayi lahir tanggal 1 Januari dan ibunya tidak mengeluarkan darah sama sekali, baru mengeluarkan darah di tanggal 6. Dan darah itu keluar selama 60 hari. Oke. Ya. Berarti kalau dihitung sejak awal lahir totalnya berapa? 65 hari. Maka dipastikan yang haid cuma 60. Yang difas. Yang nifas, sorry. Yang 5-nya Suci. ya bisa dikatakan istihadah, bisa dikatakan haid, tergantung klasifikasi nanti. Iya. Oke. Bisa dimengerti ya? Lah lalu seandainya masa tidak keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu namanya apa? Jadi tetap Suci. Kasihan banget dong. tetap suci. Wajib sholat. Wajib sholat. Oke. Oke. Habis ngelahirin. Ya mandi dulu. Habis melahirin mandi mas gitu. Mandi. Mandi terus sholat itu. Iya mandi, sholat. Ya sholat seperti Dengan niatan yang gimana tuh mandinya? Ya, besar. mandi apanya? Mandi setelah melahirkan mandi besar ya. Iya. Nah, kita bahas di belakang dulu lah tuh. Biar kita nggak campur-campur ya. Oke? Siap. Tapi ini paham kan? Paham, itu udah paham. Jadi ngitung 60 harinya paham ya? Paham. Oke? Sejak brojol gitu. Siap, Bro? Brojol. Walaupun keluar di tanggal kelima, tanggal 10. Oke, satu. Rumus kedua adalah darah tersebut bisa dikatakan nifas bila mana keluarnya tidak lebih 15 hari. Maksudnya keluar tidak setelah 15 hari. Misal ada orang tanggal 1 Januari lahir. Tanggal 1 sampai tanggal 15 tidak keluar darah. Baru keluar darah tanggal 16. Darah apa namanya ini? Bukan darah nifas. Bukan darah nifas. Darah apa? Bisa darah haid, bisa darah istihadah, tergantung syarat-syaratnya. Paham tak? Paham. Gimana? Sudah paham? Sudah paham ya? Paham? Gimana? Darah tanggal 16 sampai seterusnya itu dihitung dinamakan darah Tergantung Masuk syarat mana? tergantung syarat-syarat yang sudah ada. Mas nifas itu terputus-putus apa langsung gitu? Nanti kita bahas. Berarti Sabar masa dong. penghitung Mas, berarti masa penghitungan 60 hari itu nggak dihitung lagi karena sudah mencapai 15 hari. Nggak Ya. keluar darah. Nah, jadi nggak berapa lagi. Jadi 60 hari itu sudah nggak berlaku bila mana si perempuan hamil itu baru mengeluarkan darah setelah 15 hari melahirkan. Oke. Tapi kalau seandainya baru 5 hari, maka bisa dikatakan kategori ini nifas. Dengan catatan hitungan 60 hari itu bukan saat darah keluar ya. Ini orang-orang nggak tahu nih orang-orang nih. 60 bilang 60 hitungan dari darah keluar nggak? Hitung dari sejak bayi lahir. Oke. PMT. Sekarang masalahnya adalah bila mana keluarnya terputus-putus. Oke. Ada banyak variabel di situ. Ini makanya uniknya fikih itu kayak gitu. Fikih tidak bisa menggunakan mafhum mukhalafah. Oke. Tidak bisa. Fikih tidak bisa menggunakan mafhum mukhalafah, tidak bisa pakai mafhum apa? Semua lah maqala ulama. Karena banyak variabel-variabel yang kita nggak bisa baca. Oke. Sekarang bila mana ada seorang perempuan keluar darah terputus-putus, lahir tanggal 1 Januari, keluar hari itu 5 jam darahnya, besok putus, keluar lagi 3 jam, besok putus lagi. Pokoknya selama begini tuh sampai 60 hari dan antara satu darah ke darah yang lain itu jaraknya nggak lama, nggak sampai 15 hari, maka semua dianggap nifas. Kan berhenti 1 hari, berhenti 2 hari, berhenti 3 jam. Hitungnya gimana? Kalau putus-putus gimana? Kalau terputus-putus, pokoknya selagi dia itu keluar tidak, jadi antara melahirkan sampai keluar itu nggak mencapai 15 hari tadi ya. Pokoknya di bawah itu, dan terputus-putus itu nggak sampai ada jarak 15 hari.
Oke. Pokoknya mungkin tanggal 1 keluar. Tanggal 2 enggak, tanggal 5 keluar. Gitu terus. Selama bersih wajib sholat. Selama bersih wajib sholat. Walaupun nanti ujungnya nggak sah. Kan kita nggak tahu, Mas. Ya kan, kita pokoknya intinya berhenti, ya sholat dulu. Kita kan nggak tahu apakah nanti akan keluar lagi atau tidak. Karena kalau kita menggunakan hukum, ya kalau saya kan biasanya saya udah punya anak 5. Biasanya saya nifas tuh 40 hari. Ya udah 40 hari gak sholat. Gak sholat. Oh, enak kali kau. Kau kira agama punya bapak kau? Kan gitu. Lagi-lagi seperti itu. Pokoknya intinya selama berhenti dia sholat dia bersih. Sebelum sholat juga mandi. Ya kalau mandi lah kan, nifas kan sak kecerotan. Kalau nifas sedikit banyak harus mandi. Beda sama haid ya. Harus mandi. Kalau gitu saya percuma. Enggak ada percuma. Ya kalau kita pakai hukum kau, pakai hukum saya biasanya 40 hari dan saya sekarang nifasnya 20 hari, tetap bonus 40 hari. Ya enggak gitu lah, lucu lah hukum kayak gitu. Hukum bapak kau apa? Boleh-boleh aja lah. Nanti nabinya ganti aja. Kalau kayak gitu. Oke. Nabi saya juga nggak apa-apa. Bisa dimengerti ya, nih. Bila mana terputus-putus, yang penting antara satu darah ke darah yang lain tidak memiliki jarak 15 hari dan itu terus keluar sampai 60 hari, 6 bulan ya berarti. Berarti kalau lahir tanggal 1 Januari berakhir tanggal 1 Maret. Ya enggak? Ya enggak sih? Jadi hitungan 30 hari bukan pakai tanggalan ya. Pakai ini, pakai apa? Ya hari-hari ini. Kalau pakai tanggalan kan nggak tentu, ada yang 31, ada yang 3. Pokoknya nggak pakai bulan gitu. Pokoknya pakai hari. Bisa dimengerti ya? Sekarang kasusnya adalah bila mana terputus-putus. Memang keseluruhannya 60 hari, cuman ada masa pemisah 15 hari. Keluarnya dalam masa 60 hari itu. Misal dia keluar lahir tanggal 1 Januari, keluar langsung darah sampai 5 hari sampai tanggal 5. Kemudian 10 11 sampai tanggal 25. 20 hari dong. Ya, kan lebih berarti kan? Iya. Sampai 25 baru keluar lagi. 25 tuh enggak ada, dari 5 sampai 25 tidak keluar darah. Kemudian dari tanggal 26 keluar darah lagi. Nah, keluar darah yang ke tanggal 26 kan masih dalam ruang lingkup 60 hari. Maka darah yang keluar tanggal 26 itu darah apa namanya? Masa nifas sih? Hah? Kan udah bersih ya 15 hari. Darah apa namanya? Ya, Darah antara Istihadah. Bisa darah haid, bisa darah istihadah, tergantung syarat-syaratnya. Oke. Yang jelas yang darah nifas adalah darah yang 1 sampai 5. Berarti di sini tuh intinya masa suci perempuan tuh kapan sih? 2 minggu berarti. Masa suci, itu belakang. Nifas, antara nifas dan haid tidak memiliki masa suci dan masa pemisah. Itu yang bedakan haid dan nifas. Oh, oke. Lah kecuali dalam kasus ini, kenapa kok ini harus nunggu 15 hari dulu? Iya, karena dalam kurun dia haid itu ngambil waktu ke nifas. Nifas kan waktunya 60 hari, dimasukin lah masa suci. Ya gitulah intinya lah ya. Saya bingung lah jelaskannya ini. Pokoknya gimana? Bingung? Enggak udah. Oke. Jadi kalau semisal apa sih, selama masih masa pemisahnya itu kurang dari 15 hari masih dikatakan darah nifas itu. Darah nifas. Oke, bisa ngerti ya? Ini bila mana dia masih dalam waktu 60 hari. Bila mana terputus-putus tapi di luar 60 hari. Ada perempuan keluar 59 hari. Oke. Jangan 58 hari. Dari setelah melahirkan tuh. Nah, langsung full gitu. Ke 59 dia berhenti. Ke 60 keluar. Sampai seminggu. Sampai seminggu berturut-turut. Ya haid. Yang mana yang haid, mana yang nifas? 60 hari yang ke-60 Yang 1 nifas. hari kali itu. Hari yang 61 sampai itu haid. Haid. Hah? Haid atau istihadah? Dari 61 ke Ke 66. ke 66 itu Haid atau haid. istihadah. Dari 60 sampai awal itu nih nifas.
Atau mungkin ada orang keluar darah langsung dari tanggal 1 keluar darah 70 hari atau 65 hari. Berturut-turut itu. 60 hari nifas, 5 hari haid atau istirahat. Haid, pasti haid. Oh, Kalau terus-menerus ya, Kalau terus-menerus pasti. atau udah sampai minimal ya. Heeh. Bisa dimengerti, Mas? Oke, oke. Loh ini kok nggak ada masa suci antara ini? Ya itulah dia. Ngebedain nifas sama haid kayak gitu berarti. Nah, kecuali kalau seandainya darahnya yang kedua keluar di dalam masa 60 hari dan antara darah 1 dan 2 memiliki jarak 15 hari. Baru darah kedua dipastikan haid. Darah pertama tidak nifas. Karena udah ada jarak 15. Karena ada jarak 15 hari. Kenapa perlu jarak 15 hari sementara kok tadi nggak ada jarak-jarakan? Bila mana udah sampai 60 hari. Itulah yang untuk ya ini ya bedanya gitu. Karena masih dalam masa. Karena masih dalam maksimal nifas. masa maksimal nifas. Karena sudah melewati masa maksimal nifas, jadi tidak perlu ada pemisah antara haid dan nifas. FMT. Ada yang tanya? Berarti teteh nunggu 15 hari bersih deh. Maksudnya? Iya kan, habis ngelahirin sekarang nifas nih. Nunggu dia berhenti selama 15 hari selagi masih 60 hari itu. Kalau kita pengen hitungannya haid gitu ya. Gak usah nunggu. Enggak juga nunggu. Kan dari kalau dari nifas ke haid kan enggak ada syarat ukuran. Berhenti sekarang besok selesai 2 hari atau keluar darah lagi masuk syarat darah haid, ya itu darah haid setelah itu. Kalau keluar dalam waktu 60 hari. Oke. Ini saya kasih contoh. Kayaknya masih agak bingung ya. Ada orang lahir tanggal Teteh lahir, Najma lahir tanggal 1 Januari, anak saya Nahda 1 Januari. 1 Januari itu 60 hari kemudian jatuh di tanggal berapa, Mas? Berarti anggap 1 Maret. 1 Maret kan? Ya. Oke. Nah, bila mana si Teteh istri saya keluar darah tanggal 1 2 3 4 5. Keluar darah nifas. Oke. Kemudian berhenti sampai tanggal 30 Januari. Keluar lagi tanggal 1 Februari. Darah yang keluar di tanggal 1 Februari darah apa namanya? Haid apa sih? Kenapa darah haid? Sudah lebih dari 15 Karena dia memiliki darah 15 hari dengan darah pertama dan jeda ini berada dalam 60 hari awal. Paham ya? Sekarang kalau seandainya nggak di dalam 60 hari itu lain cerita. Seperti yang tadi, Teteh keluar darah dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 28 Februari. Tanggal 27 Februari lah misalnya. 28 dia keluar lagi sampai tanggal 3 Maka dipastikan bahwa dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Maret itu darah nifas, sisanya darah haid karena sampai maksimal minimal darah haid itu 24 jam. Kalau cuma keluarnya 1 jam doang berarti darah istihad. Paham ya? Oke. Kalau sudah lewat 60 maka tidak ada jarak pemisah antara haid dan nifas. Paham? Oke, selesai. Apa lagi? Sudah kan? Sudah. Nah. Pusing. Lumayan. Hah? Lumayan. Enggak sih. Enggak kan? Tapi enak sih karena hitungannya 20 hari gitu kan. Nah, Enggak enggak pusing head. Iya. Habis ini pusing. Apa tuh? Bab istihadah. Nah, ini pusing sekali nih. Darah nifas sudah keluar nih. Darah nifas kelar. Alhamdulillah. Kelar udah, nggak usah banyak-banyak lah. Ngapain? Tapi yang sebenarnya semua bingung tuh apa sih? Kalau orang yang kan tadi kan kalau misal darah berhenti si perempuan darah berhenti kan wajib sholat kan Mas? Nah itu kan dia kan wajib sholat kan berarti kan sebelumnya dia mandi duluan. Nah Dia lihat dulu yang nifas apa yang haid ini? ya dua baik head atau nifas kan wajib masih apa sih tetap diwajibkan untuk sholat gitu kan? Iya. Kan berarti kan sebelum sholat kan berarti kan dia bersuci dulu. Bersucinya kan beda. Apakah dia cuma wudhu doang Atau mandi? Kita harus mandi dulu gitu loh. Apakah nanti mandinya itu di akhir ketika nanti setelah Enggak gitu, Mas. Kalau yang haid kemarin, kan saya bilang setiap darah Berhenti. kalau sudah masuk kategori haid mandi. Kalau belum masuk kategori haid cukup wudhu saja. Kan kayak gitu. Orang haid misalnya Teteh keluar darah 1 jam doang. ya semisal kalau misal 1 hari keluar terus kan. Oh ini kalau sudah masuk kategori haid ya? Oke mandi, oke siap. Berarti tetap mandi. Mandi. Kedepannya juga mandi. Mandi. Depannya terus mandi tuh. Soalnya kalau masih syarat haid, Setiap berhenti mandi. ribet jadi perempuan. Ya begitu. Nah kalau nifas masalah nifas. Ya mandi, berhenti mandi.
walaupun belum sampai terakhir 60 hari itu. Kan 60 hari maksimal. Masa maksimal minimalnya saat kecerotan. Walaupun misal satu hari 10 hari umur 1 hari juga keluar, berarti di situ masih tadi Wajib mandi, wajib bersuci. Baru juga guys. dengan niat apa sih? Niat bersih. Bersih. Seperti biasa. Kebanyakan orang gimana? Menurut sampean gimana? Kebanyakan orang di Indonesia nggak seperti itu ya? Ya kirain orang-orang ya berarti mandinya itu di akhir gitu loh. Ketika sudah sampai 60 hari ya itu mandi mas, baru mandi. Pengalaman itu. Nanti kalau seandainya hukumnya seperti itu mas, pokoknya 60 hari. Ada kasus perempuan yang nifasnya cuma 1 hari keluar darahnya. Jadi dia selama 59 hari nggak sholat tuh alasannya apa? Nggak tahu sebabnya apa. Alasannya nifas tapi nggak ada darahnya. Nifas serimu. Tapi banyak loh yang kayak gitu. Ya itu dia tugas-tugas kita semua ini. Bukan sih tugas Anda. Saya sudah menggugurkan dengan menyampaikan kepada Anda. Sekarang tugas Anda menyampaikan kepada yang lain. Oke. Waduh. Cuma nih yang dipikirin tuh nifas tuh terus-terusan atau enggak sih sebenarnya tuh? Sama seperti haid. Berarti Ada yang putus-putus. oke. Ya. Nah, nifas sama haid itu sama, cuma beda awal gitu doang. Makanya hukumnya sama. Mas kalau pas putus-putus itu kan ada jeda di mana kita itu Waktu itu di mana putus-putus ya. perempuan itu berhenti apa ya? Bersih lah. Dan pas posisi bersih Itu itu saya bersih gitu aja. boleh nggak seorang wanita itu watik bersama suaminya? Ala khilaf. Ala khilaf. Seperti yang saya katakan kemarin. Makanya kemarin loh di I'anul Talibin halaman 86 jilid 1 ada 3 qaul. Cetakan Darul Fikr ya. Satu mengatakan nggak boleh. Satu mengatakan boleh. Ini berangkat dari pendapat apa sih? Perbedaan pendapat ini berangkat dari perbedaan ulama yang mengatakan tentang tadi itu. Kalau ada perempuan yang terputus-putus darahnya, yang dianggap haid itu yang mana? Yang pas darahnya keluar doang, atau semuanya hitungannya itu dianggap udah 1 hari full haid gitu? Alal khilaf ada mengatakan ya yang namanya darah itu ya qaul talfiq itu qaul yang menjahit satu sisi dengan sisi yang lain. Ya pokoknya yang haid itu yang darahnya doang. Darah 1 jam kita kumpulkan dengan darah 1 jam yang lain, kumpulkan darah 1 jam yang lain. Terus satu lagi mas, kalau semuanya seorang perempuan suci kan, terus pas waktu itu senggama bersama suaminya, tiba-tiba belum nikmat gitu, terus si istri itu keluar darah gitu, mungkin pasti kan darah haid apa darah atau itu, Ya. itu seorang suami itu wajib memberhentikan apa? Lanjut bos. Memperhentikan. Oke, ini tambahan. Tapi kalau ini kejadian benar dan gua pernah ditanya. Ya, dia berhenti lah bos. Apa? Berhenti Ya, iya langsung berhenti orangnya sih. Berhenti. Tapi langsung telepon dokter. Kalau seandainya kebablasan di buku itu ada ya sedekah 1 dinar. Berapa duit tuh? 1 dinar itu sama dengan 3,88 gram emas. Berarti itu pas keluar lagi jima kayak gitu kemungkinan. Oh ini dalam keadaan haid yang terputus-putus tadi dari. Iya kan? Soki waktu itu sedang iya. haid. Enggak kira lagi biasa tiba-tiba. Yang satunya lagi suci. Soki waktu Kalau itu lagi suci kalau nggak salah setengah dinarnya ya 2,94 gram emas. Berarti kalau sekarang 1 gramnya 800.000, ada orang seperti ini minimal 400.000. ya enggak 8 kali 3 berapa? 24 juta. Nah, 2 jutaan lah. Bagi Anda disunahkan untuk bersedekah sebanyak 2 juta. Disunahkan ya. Ya sunnah memang. Berarti kalau lagi masa suci tiba-tiba keluar darah, berarti itu bisa termasuk hukum dari istihad tuh kali ya maksudnya. Lihat dulu Kan. Lagi-lagi lihat dulu. Kalau suami istri maksudnya bos, lagi dalam masa suci nih maksudnya. Kayak tadi kan semua masa suci 15 hari nih lagi masa suburnya si wanita. Tiba-tiba jima tuh dia tuh. Belum sampai 15 hari keluar gitu ya maksudnya. Iya pas lagi jimanya keluar. Istihadah. Yang tadi berhenti ya mungkin itu bisa masuk dalam mungkin istihad tuh. Istihad tuh kan ya. Pertanyaannya nih Pengalaman. Nah, Oh. kemarin dengar Aku nanya. di dunia medis tuh
perempuan boleh diwati kalau di Islam sendiri. Boleh-boleh aja. Boleh. Islam sendiri. Orang hamil diwati. Oh, boleh Bisa ya. aja. Ya nggak boleh selagi ada kecap sausnya tuh nggak boleh. Jarang. Lagi ngecap gitu. Iya. Mungkin kalau kan beda kan. Ini yang kita cari-cari. Ini kecap bango. Udah kan? Saya? Kecap Maroko ini. Oke. Sudah itu mungkin nifas itu aja sih. Nggak ada yang tanya kan? Sudah. Kita mau Udah buka. selesai nih ya nifas. Selesai nifas. Oke. Putus-putus juga ya. Intinya bedain nifas sama haid ya pas keluarnya aja. Kalau nifas habis ngelahirin gitu doang kan. Iya. Hukumnya Berarti- sama. Berarti mas minimal seretan maksimal 60 hari. Biasanya 40 golib hari. 40. Ya. Masa suci 15. Nggak ada masa suci. Nggak ada. Udah sih cukup itu doang. Kupingnya ketutupan rambut. Ini abang. Gosip semua dia. Pokoknya pada intinya dia kan karena apa namanya besok istihadah. Cuma saya agak mengira bahwa saya kurang tahu apakah ini menarik untuk diteruskan masalah istihadah ini. Tapi kayaknya paling penting di istihadah tuh. Karena Yang aneh sendiri. yang aneh sendiri ya selain nifas sama haid kan istihadah. Iya, Habis betul. itu berarti bisa keluar kapan aja kalau istihadah nggak punya syarat apa-apa. Betul sih. Nah makanya mungkin itu yang paling seru buat dibahas supaya bisa ngebedain. Oke, saya pusing aja. Iya. Lagi istihadah boleh dijima apa enggak gitu. Nah, Nah, siap. kan pasti soalnya ke situ pasti masuknya nanti. Enggak karena ya kalau kayak gitu pasti ke situ kan masuknya istihadah kan kapan aja keluar. Betul sekali. Maksudnya boleh kok. Oke. Kurang lebih saya mohon maaf kalau banyak salah ya saya mohon maaf. Disalahin dulu baru dibenerin ya. Nah, oke. Kemudian ya maklumi karena kita juga di sini tinggal di daerah yang semuanya serba Maliki, kekurangan referensi harus dimaklumi. Kalau kita pakai internet ya pakai apa lagi kan? Pakai internet, pakai Maktabah Syamilah atau pakai apa. Dan maafkan juga bila mana banyak lupa-lupa halaman apa lupa-lupa apa pojok lah ya. Pojok mau udah amat lah. Cetakan atau apa gitu. Udah kita aja. Di saya Allah ila akomentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Selalu